kegagalan itu yang membuat manusia sehingga tidak lagi mampu untuk berontak kembali. Kalau menurut Pak Wandi gimana itu? Kan ada pepatah begini, berkerjalah kamu seakan-akan umurmu masih 1000 tahun ke depan, tetapi berdoalah, beribadahlah seakan-akan besok kamu akan mati. Kan gitu. Artinya dua-duanya itu dohir batin itu di bawah. Di dohirnya bekerja itu jangan kapok. Ini gagal ganti coba ini gagal. Terus gapai. Suatu saat sebenarnya bukan gagal, kesuksesannya tertunda. Nah masih tertunda udah males. Kan gitu. Akhirnya pasrah. Ya Allah, engkau lagi menguji saya. Lagi balik-baliknya begitu. Allah tidak menguji karena kita bukan lagi orang kuliah atau sekolah. Karena Allah sudah bilang, mana yang kamu minta, niscaya aku berikan, baik buruknya. Risikonya kan ya kamu sendiri. Tapi kalau salah minta ya jangan salahkan yang memberi, karena sifatnya Rahman Rahim. Itu orang kan kesarangan seuzon terus, sakit katanya. Allah lagi uji saya. Padahal pernah habis ke dokter misalnya kan, Bapak ini darah tinggi, kolesterol, nggak boleh makan sate atau daging ya, sop-sopan. Iya. Sewaktu ketika di rumah terbersihlah kepengin, lupalah dirinya, memakannya airnya, tekanan darahnya tinggi, lagi sakit, terus apa ditanya? Ya Allah, terimalah. Engkau sedang menguji saya umpamanya. Nah itu kan huzon sama Allah. Kan udah tahu dirinya itu nggak boleh ini, nggak boleh. Kenapa dilanggar sih? Huzon nggak kira-kira itu? Ini yang banyak orang belum paham. Padahal Allah itu nggak kayak gitu. Welas asih dan Rahman Rahim. Ada kalanya sifat-sifat Allah yang ada adanya di mengajak ini itu dari manusia Asmaul Husna. Mana yang dimakainya di tidak kita? Sifat galak, sifat Rahman, sifat Rahim, sifat baik, banyak sampai 99. Yang satu di mana? Karena kan persentasenya ada 100. Itu rahasia. Ya, udahlah, jangan doa juga begitu. Makanya ngaji itu harus dikaji. Saya mah daripada ngatamin Quran saquran kemudian nggak tahu artinya, mending saya alif tapi saya tahu artinya. Lebih mulia itu daripada emang membacanya sih dapat pahalanya luar biasa, tapi kalau nggak mengartikan untuk pribadi ya khususnya ya, mengartikan di kalam yang ada di badan kita, ya itu untuk apa? Ilmu sebudak tetapi tidak bermanfaat. Celakanya kalau salah pinta. Jangan begini. Contoh, ada seorang yang lagi mencari jati diri, kerjaannya mabuk, minuman, ya. Kenapa? Dia mencari jati diri. Oh, minuman itu keras. Kayak apa sih rasanya kan gitu? Oh, kalau ini kayak anak kecil belajar, lihat yang merah-merah, oh cakep, dipegang nggak taunya api, aduh panas, nggak berani kan lagi gitu. Nah itu yang sebenarnya mencari jati diri. Kalau sudah ketemu yang bakalan kita ini, tapi jangan juga giliran minum-minuman mabok sakit dibilangnya seuzon. Allah lagi mencoba kita, diberikan sakit, ujian. Allah mah tidak mencoba kita, tidak memberikan cobaan, karena sifatnya Rahman Rahim. Apa yang kita minta diberikan. Lah udah jelas minuman itu kan jadi penyakit, jadi kenapa dilanggar? Udah jelas sudah periksa ke dokter kolesterol, kenapa makan daging, makan sate? Olah siapa? Allah. Tidak, kita sendiri yang ngejaga amanah pesan. Karena sehatmu dirimu. Allah apa yang dipinta, kalau kita dikabulkan sudah tulis Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Allah. Rahmanirrahim. Niatan Allah itu biar Rahman Rahim. Titik. Jadi nggak menyiksa kita,
nggak memberikan kita cobaan, penyakit, sebenarnya salah. Orang salah kaprah. Yang memberi cobaan ini kita males, ya kita pengen kaya nggak mau kerja, malah uka-uka. Kira-kira bagaimana? Jalan ini nggak bisa, jalan ini, kamu 1000 macam satu jalan. Sini, ketemunya bagaimana? Jangan kapok katanya. Kita kan memang kan di zaman Adam katanya dulu dienakan, sekarang karena punya kesalahan, kedua-duanya diturunkan ke dulu, yaitu hari jerih payah. Kalau di zaman di surga mah nggak usah makan kenyang, kalau di sini kita harus nanam dulu, ya kan? Itu siapa? Allah. Nanam padi, pupuk, manen, sampai tua, manen juga harus ditumbuk dulu, udah tumbuk jadi beras, udah dimasak, prosesnya banyak. Karena memang kesalahan kita jadi manusia. Memang sudah apa ya? Karena Allah semua juga. Karena apapun yang terjadi itu Allah. Kita hidup seperti dalang dan wayang. Coba dalang tuh, peperangan itu simbol sebenarnya. Golek ini wayang ini mau dikalahkan, mau menang, mau mati, mau hidup, bagaimana dalangnya? Lagi kita siapa yang menciptakan? Kita Allah. Bagaimana Allah? Kalau kata Allah pun wayang lu sakti, tapi lu nggak bisa apa-apa, nggak bisa apa, karena semua digerakkan oleh Allah. Tangan kan milik Allah semuanya. Kita mah hidup dengan jalani. Cuman pesan saya mah gini, jalanilah perintah Allah, tinggalkanlah larangan Allah. Berarti mana-mana yang dilarang itu jadi bukan penyakit di diri kita. Contohnya minuman, jadi penyakit. Allah nggak suka karena pasti jadi penyakit, nggak bikin sehat kita. Kalau kita ikuti perintahnya, contoh berbaiklah, rukun. Kebanyakan orang mau ke Mekah katanya menjalankan rukun Islam yang kelima. Ente sudah rukun belum di sini? Rukun terhadap sesamanya. Kan begitu, terutama Muslim. Kedua, rukun juga kepada agama lain. Karena semua itu agama. Karena rencana Allah Ta'ala. Cuman bedanya Islam sekarang awalin bil akhirin. Pertama Islam, kesimpulannya Islam. Tapi di tengah-tengahnya sebenarnya jalurnya Islam. Cuman belum sempurna. Kalau kayak Islam membangun rumah ini dari fondasinya yang lain-lain sehingga terbentuk tinggal nyempurnain. Makanya disebut rahmatan lil alamin. Baik sangka sama siapa aja. Selawat itu enggak untuk umat muslim hanya semua umat. Karena Allah mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau harus tahu Muhammad itu kan cahaya. Kita bukan berbicara ke Nabi kita kesana dulu ya. Yang kita harus pahami, Muhammad adalah cahaya, acan dari nur. Nah, nur tunggalnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ke cahaya Muhammad. Nah, kita ke cahaya siapa? Cahayanya Muhammad. Makanya sekarangnya juga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan cahaya adalah yang diutus oleh Allah. Untuk apa? Menyampaikan kebaikan. Walaupun bahasanya kan dibuat gini, walaupun kita ilmunya punya seayat, sampaikanlah dengan kebenaran seayat itu, jangan disimpang-simpangkan, karena itu nanti salah. Doa terutama memohon, jangan juga suzon terus sama Allah. Sakit katanya diuji sama Allah, melarat diuji sama Allah. Tidak, mungkin melarat karena lu malas. Udah satu sifat saja usaha ini udah malas, coba ganti yang lain. Itu sebenarnya kita sebagai manusia itu sifatnya malas dan malas lah gitulah. Tapi kan kalau sifat malas itu kadang-kadang kalau secara psikologis ya, itu kan berasal dari sebuah trauma gitu ya, sifat malas itu. Jadi seseorang itu tidak merasa tidak memiliki suatu rasa semangat lagi, sehingga